Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah meskipun di rumah, tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan yang selalu menjaga melindungi kita. Maka itu Bapak Ibu, saatnya kita siapkan hati kita, jiwa kita memuji menyembah Allah kita. Satu hal, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus. Kaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya Yesus. Tuhanlah perlindunganku. Amin Tuhan. Dialah kekuatanku. Selalu menolong kita. Penolong sangat terburu. Sekali lagi kita katakan Tuhanlah perlindunganku. Amin Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku.
kami boleh ada karena anugerah Tuhan selalu melindungi kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami di dalam Engkau ada suatu kekuatan yang baru. Pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Betapa tenangnya hati kami Tuhan, selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang. Amin Yesus. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib, Kau selalu ikat hati kami Tuhan. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Engkaulah pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku bertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami bersandar kepada Tuhan, segala masalah apapun, beban hidup, hanya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami yang selalu menjawab, mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan.
meskipun ibadah online di rumah. Kami percaya Tuhan, setiap kami semua jemaat-Mu merasakan hadirat Allah, urapan Allah yang menjamah kami semua. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai kesudahan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, mengurapi kami semua yang melayani Tuhan. Baik WL Singer, pemain musik, LCD, sound system, hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat-Mu, agar kami semua Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, memberkati jemaat-Mu semua yang telah hadir bersama-sama mengikuti ibadah online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu semua bersuka cita di rumah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Mungkin hari minggu-minggu ini kita merayakan Imlek, tapi satu hal kita jangan melupakan Tuhan. Untuk itu tetap setia beribadah Tuhan di rumah, mengucap syukur selalu di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu kalau mungkin di rumah ada yang boleh bangkit berdiri, silakan boleh bangkit berdiri semua. Kita bersuka cita, mau bergoyang kiri, bergoyang kanan, memuji Allah kita yang dahsyat. Tuhan memberikan nyanyian baru selalu dalam hidupku. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Selalu memuji Tuhan. untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya pada Tuhan. Lalu percaya kepada Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Amin. Tuhan memberikan. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Amin. untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. To Yesus I want. To Jesus I want. To Jesus I need. To Jesus I thought. Sentikan suwo. To Yesus. To Jesus I want. To Jesus I need. To Jesus I thought. To Yesus I want. To Yesus I want. To Yesus I need. To Yesus I thought. Sentikan To Yesus. To Yesus I want. To Yesus I need. To Yesus I thought. Sentikan semua. Amin. Haleluya. Kita percaya ada keindahan di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu setiap hari selalu memuji Tuhan. Haleluya. Chan hao. Haleluya. Chân hao lại xin Giêsu chân hao. Chân hao lại xin Giêsu chân hao.
chân chân hao lại xin Giêsu chân Semua chân chân hao. chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Amin. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu minggu. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Chân chân hao sekali lagi. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Amin. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu minggu. Amin. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Chân chân hao. Chân chân hao lại xin Giêsu chân 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 hao. Chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk yang di rumah. Kita bersama-sama lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Kita boleh bersuka cita saatnya. Meskipun badai hidup dalam masalah kita, kita percaya ada kekuatan dari Tuhan. Selalu menopang kita, selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Badai seberat apapun, kita percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Ku dapat Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru kepada Tuhan. Berseru, Mari berharap. berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Terima kasih Tuhan. Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, Berseru, berharap. berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Amin Yesus. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, Berseru,
Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Dan akan memberkati kami yang ada di tempat ini, juga semua saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapat kesempatan untuk kembali beribadah yang bertepatan pada hari ini, merayakan hari kasih sayang. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan juga akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30. Mari sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30. Dan judul firman Tuhan pada pagi ini adalah melayang terbang bagai Raja Wali. Mari kita membaca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, nats yang baru saja kita baca merupakan surat dari Yesaya yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang berada di dalam pembuangan. Kalau saudara membaca dari awal pasal 40 ini, melukiskan keadaan bangsa Israel yang hampir 70 tahun berada di pembuangan. Keadaan mereka perlu dihiburkan. Mereka dalam keputusasaan, dalam kelelahan. Dan surat ini datang untuk memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa mereka tidak seharusnya berada dalam keputusasaan, dalam kelelahan, dalam pembuangan. Mereka akan dapat terbang seperti burung Raja Wali. Kalau saja mereka mau menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari nats ini? Bukankah keadaan kita sejak datangnya Mr. atau Mrs. Corona, kita seakan-akan berada dalam tawanan. Kita merindukan untuk beribadah bersama-sama, bukan? Kita ingin situasi sebelum pandemi itu kita mengalami sukacita di dalam rumah Tuhan. Bahkan pemazmur melukiskan keadaan orang-orang di pembuangan, bagaimana mereka sampai menangis ketika mengingat Sion. Mazmur 137 ayat 1 berkata, di tepi sungai di Babil, mereka menangis ketika mengingat Sion. Dan di pohon-pohon gandarusa, di sanalah mereka menggantungkan kecapi-kecapi mereka. Tidak ada pujian. Karena mereka mengalami siksaan di sana, saudara dapat baca Mazmur 137. Keadaan mereka di sana. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Dia mau umatnya bagai burung Raja Wali melayang terbang tinggi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan akan berikan saat kita menanti-nantikan Tuhan, supaya kita tidak terpuruk oleh keadaan ini,
tetapi kita dapat melayang terbang. Saudara mau melayang terbang? Kita dapat melayang terbang bagai Raja Wali. Bagian yang pertama kita mau melihat, kita akan dapat terbang bagai Raja Wali kalau saja kita mempunyai kekuatan pada sayap kita. Bukankah burung Raja Wali yang membedakan dia dengan unggas-unggas yang lain adalah kekuatan pada sayapnya? Salah satu sisi sayapnya itu bisa sampai 2,4 meter. Kekuatannya dahsyat. Nah, saudara, kekuatan sayap burung Raja Wali ini yang memungkinkan burung Raja Wali ini dapat terbang 40 mil per jam ketika terbang dan 100 mil saat menyelam. Ada kekuatan dalam sayap burung Raja Wali. Nah, bangsa Israel juga memiliki kekuatan yang besar yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, membangun Yerusalem, membangun kerajaan Israel. Tetapi mereka melupakan kekuatan itu. Mereka telah tinggalkan Tuhan dengan menyembah kepada patung-patung, meninggalkan Allah mereka, sehingga tidak ada lagi kekuatan kepada mereka, sehingga Raja Babil Tuhan izinkan menawan mereka, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi di Babel. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, apakah yang menjadi kekuatan bagi kita? Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi. Saudara dan saya, kekuatan inilah, kekuatan iman inilah yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Dan kita dapat terbang, menang atas segala persoalan yang kita alami. Di tengah situasi sulit seperti di pembuangan, kita perlu kekuatan. Kekuatan iman. Dari mana datangnya iman? Saudara pasti tahu. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Penting sekali kita memberi nutrisi kepada sayap-sayap kita untuk kita dapat terbang. Dengan mendengar firman Tuhan. Memiliki iman. Matius pasal 17 berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Besar atau kecil biji sesawi? Kecil banget. Engkau dapat berkata kepada gunung itu pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Kekuatan daripada firman Allah yang akan menyelamatkan kita. Jadi di tengah kesulitan ini jangan pernah tinggalkan Tuhan. Meski banyak sudah yang tinggalkan Tuhan. Seperti orang-orang Israel, mereka berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka menganggap diri mereka sudah tidak ada artinya. Tetapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah burung Raja Wali yang kuat. Kalau saja kita menanti-nantikan Tuhan. Dan Dia akan memberikan firman-Nya yang akan menyelamatkan kita. Saudara, beri nutrisi yang banyak kepada jiwa kita. Sehingga kita memiliki kekuatan di tengah situasi yang sulit ini. Nah saudara, burung Raja Wali bagian yang kedua, dia tidak saja dapat terbang, tetapi dia dapat terbang tinggi. Karena saudara, kalau dia mengandalkan kekuatan sayapnya,
Tidak mungkin dia dapat terbang sampai 1.100 mil. Dia dapat terbang tinggi karena melibatkan kekuatan angin, mengandalkan kekuatan angin dan tidak memakai kekuatan sayapnya. Raja Wali dapat terbang 1.100 mil. Manusia, kita, saudara dan saya, firman Tuhan bilang, disuruh jalan 2 mil kuat nggak? Kalau orang menyuruh engkau berjalan 2 mil, mintalah orang yang menyuruhmu itu berjalan bersama-sama, bukan? Artinya kita tidak punya kekuatan untuk berjalan jauh. 1 mil itu berapa sih? 1 mil ini perasa Latinnya itu pasu mil. Mil pasu gitu ya. Bahasa Latinnya artinya 1.000 langkah. Masih kuat 1.000 langkah? Jalan? Firman Allah katakan di dalam Yesaya 40 ini bahwa anak muda, ini anak muda ya, banyak yang tersandung, jatuh saudara, karena beratnya kehidupan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat berjalan kuat. Kalau saja dia menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat roh yang kuat itu. Saudara, perjalanan hidup ini, kita perlu melayang tinggi. Karena apa? Kita perlu meminta kepada Tuhan, rohnya menolong kita. Orang-orang Israel, saudara ingat, ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, baru saja mereka ada di padang gurun, bukan? Lalu tiba-tiba mereka menoleh ke belakang dan mereka melihat ada 600 kereta pilihan Mesir beserta perwira-perwiranya, prajurit-prajurit pilihan. Dan juga ada Firaun ikut serta. Waktu itu orang-orang yang keluar dari Mesir, Alkitab mencatat sekitar 600 laki-laki, tidak termasuk wanita, tidak termasuk anak-anak. Jadi kemungkinan ada 2 juta orang. Mereka keluar dari Mesir, tiba-tiba mereka menengok ke belakang, mereka lihat kereta-kereta. Firaun mengejar mereka. Sudah tahu bukan, kalau saudara melihat di film-film, di kiri kanan padang gurun itu pasti ada gunung-gunung batu yang tinggi. Tebing-tebing yang tidak mungkin dapat didaki dengan mudah. Dan kita melihat bahwa orang-orang Israel melihat ke depan, ada sungai, ada Laut Merah. Saudara, saya melihat bahwa mengapa orang-orang Israel ini sampai ketakutan? Karena Laut Merah ini, saudara, panjangnya itu maksimal ya, 2.250 km, lebarnya 355 km, kedalaman rata-rata 410 meter, dengan titik terdalam 2.211 meter. Volume airnya 2399 km persegi. Saudara, kalau coba bayangkan betapa besar, panjang dan luasnya serta dalamnya Laut Merah itu. Sehingga orang-orang Israel berteriak kepada Musa, "Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Tapi Musa datang kepada Tuhan. Saudara, sebesar apa ketakutan kita? Dan Tuhan mengirim angin timur yang kuat, membelah Laut Merah itu. Bisa bilang haleluya. Laut Merah yang panjang dan lebar dan dalam itu dapat menjadi kering dan orang-orang Israel berjalan untuk menyeberangnya. Roh Tuhan yang kuat itu. Kalau sudah membaca awal dari Alkitab, Roh Allah melayang-layang di atas bumi yang gelap gulita. Segelap apakah persoalan kita?
Roh Allah sanggup mengadakan terobosan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, murid-murid Tuhan pun, para rasul mengalami ketakutan. Setelah Yesus naik ke surga, mereka ini dalam ketakutan. Sehingga kita membaca bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam satu rumah. Mereka mengunci rumah itu. Karena apa? Karena mereka dalam ancaman petinggi-petinggi agama. Juga dalam tekanan penguasa Romawi pada saat itu. Karena pengikut Kristus pada waktu itu hanya sekelompok kecil dan dianggap masih sekte yang sesat. Saudara-saudara, dalam ketakutan Tuhan berkata, nantikan janji Tuhan. Mereka berkumpul di lantai atas. Murid-murid Tuhan berkumpul di sana, termasuk Ibu Yesus juga ada di sana. Murid-murid para rasul ada di sana. Dan pada hari Pantekosta, ada angin guru yang kuat di atas loteng itu. Dan orang-orang melihat seperti ada lidah-lidah api memenuhi para rasul dan murid-murid Tuhan yang pada waktu itu dalam ketakutan. Apa yang jadi? Ketakutan mereka hilang. Tadinya Petrus menyangkal Yesus. Karena ketakutan anak kecil yang ngomong, Petrus sudah ketakutan. Tetapi ketika ada Roh Tuhan, Petrus berubah. Murid-murid Tuhan berubah. Tidak takut lagi untuk memberitakan Injil. Saudara, kita mau minta Roh itu. Karena Roh Tuhan itu dijanjikan. Khususnya pada hari-hari terakhir ini, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya 2 kali ganda. Sehingga itu yang akan memampukan kita hidup dalam kemenangan, bukan dalam ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun pernah mengalami ketakutan, bukan? Ketika dia mau naik ke Golgota. Bukankah dia berulang kali berdoa di Getsemani? Dan waktu dia berdoa, Alkitab mencatat, tetesan keringatnya itu seperti darah. Saking takutnya. Dan dia berkata kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Sementara murid-muridnya berdoa atau tertidur. Tertidur bukan? Berulang kali Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Dan Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berdoa 1 jam saja? Saudara, kita melihat Yesus yang senang berdoa, dia dapat dengan kekuatan dari Tuhan karena ketika dia menantikan Tuhan, berbicara dengan Bapaknya, di dalam ketakutannya malaikat Allah menguatkan dia. Dan kita melihat murid-murid Tuhan ketakutan, bukan? Lari kocar-kacir melihat dari jauh ketika Yesus mengalami sengsara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita penuh dengan kasih sayang. Manusia di hari kasih sayang cuma bisa terbatas ya, manusia itu cuma bisa kasih bunga, kasih coklat yang mahal deh. Coklat yang mahal apa sih? Yang mahal apa? Hanya itu yang dapat diwujudkan sebagai bentuk kasih sayang. Tetapi Tuhan kita, Dia mau berikan kepada kita. Di bagian pertama, Dia mau berikan kekuatan dari firman-Nya. Dia mau berikan kekuatan Roh-Nya bagi kita. Karena Tuhan mau kita umat-Nya melayang terbang bagai burung Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tanpa Roh penghibur, pribadi Allah yang menopang kita,
kita tak dapat terbang tinggi. Hanya orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Sebagai orang-orang Pantekosta karismatik, seharusnya kita tidak menunggu Roh Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita pada saat sesudah hari Pantekosta ya. Saya tidak tahu apa masih ada kebiasaan itu di sini untuk menantikan Roh Kudus 10 malam, doa 10 malam. Seharusnya kita setiap hari saat kita takut, kita mau nanti-nantikan Tuhan. Kita tidak saja perlu firman Tuhan, tetapi kita perlu Roh Tuhan untuk menguatkan iman kita di tengah situasi yang tidak menentu ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita seharusnya meneladani Yesus. Saat takut, kita mau berdoa. Dan percayalah, Tuhan akan memberi kekuatan untuk menopang kita. Bagian terakhir, Raja Wali, dia tidak saja dapat terbang. Tidak saja dia harus dapat melayang terbang tinggi. Tetapi kita melihat bagian yang ketiga ini, mengapa burung Raja Wali ini bisa menang atas musuh-musuhnya, karena dia memiliki kelebihan khusus pada matanya. Lihat saudara, dia mempunyai mata Raja Wali. Kalau saudara mau melihat di ensiklopedia, mata Raja Wali ini dapat melihat ketajaman matanya, ketajaman secara visualnya itu dapat melihat semut berjalan dari lantai 10. Hebat nggak? Nah, saudara, Tuhan itu mau memberikan kita, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, pandangan yang jauh ke depan. Tuhan mau memberi kita hikmat Tuhan, karena sebagaimana burung Raja Wali itu banyak memiliki musuh yang mengancam keberlangsungan hidup dari Raja Wali. Saudara, kalau saudara melihat ketika Raja Wali terbang itu akan ada banyak burung-burung gagak yang sangat merepotkan burung Raja Wali. Membuli burung Raja Wali ini. Banyak juga yang membuli kita, bukan? Sebagai orang percaya, banyak orang yang menfitnah kita. Sakit nggak telinga kalau ada orang yang memfitnah kita? Tapi burung Raja Wali, dia naik lebih tinggi lagi. Dan yang paling mengancam jiwa dari burung Raja Wali adalah ular. Karena burung Raja Wali ini membuat sarang untuk anaknya itu di gunung-gunung batu yang tinggi, bukan? Dan ular-ular ini kalau saudara membaca Alkitab, dia akan ada di lubang-lubang gunung itu. Saudara, dan mata Raja Wali ini dapat melihat dengan tajam. Dengan mata yang tajam itu, dia dapat menerkam musuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel, kita belajar kepada bangsa Israel. Apa yang dapat membuat mereka dapat terbang tinggi? Saudara tahu kisah Yusuf, bukan? Dia dibuang oleh saudaranya, dijual dan dimasukkan ke dalam penjara oleh tante Potifar. Dalam keadaan terbelenggu. Mungkinkah kalau kita melihat Yusuf pada saat itu, mungkinkah dia dapat melayang terbang ke istana? Mana mungkin? Saudara, tetapi apa yang dapat membuat Yusuf dapat naik menjadi orang kedua di Mesir? Karena Tuhan memberi hikmat kepadanya untuk dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Dia tidak dapat mengandalkan siapa-siapa di penjara. Bahkan orang yang dia pernah tolong sekalipun tidak dapat menolongnya. Hanya Tuhan.
ketika ada hikmat, visi Tuhan diberikan kepada kita. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, itulah yang akan dapat menaikkan kita terbang tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sulit ini Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Orang-orang Israel berpikir Tuhan telah melupakan mereka ketika ada di dalam pembuangan. Tetapi ada penglihatan-penglihatan Tuhan berikan kepada Zakaria bahwa bangsa ini akan membangun bait Allah yang besar. Sehingga mana mungkin. Tapi ayat dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 katakan kepada Zerubabil. Itu akan terjadi bukan dengan kuat dan gagah, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, menakutkan bukan? Mrs. Corona nggak mau pulang dari asalnya, nggak tahu rumahnya di mana kan? Kayaknya dia betah deh di Indonesia. Tapi saudara, ada masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Kalau saja kita mau menanti-nantikan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dapat melayang terbang dari dapur api yang telah dipanaskan 7 kali. Karena padanya ada hikmat Tuhan 10 kali lipat melebihi orang-orang Kasdim. Daniel dapat melayang terbang dari gua singa. Karena Daniel rajin berdoa menanti-nantikan Tuhan. Ada kelepasan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada hari kasih sayang ini kita nggak nunggu pacar ya, yang cuma bawa bunga dan coklat seperti yang saya katakan. Tapi kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan mau beri firman-Nya. Dia mau tambahkan iman kepada kita. Dia mau berikan roh-Nya kepada kita. Dia mau berikan hikmat. Saudara, mengapa saudara penting kita menanti-nantikan Tuhan? Anak muda, jangan bilang orang tua banyak ketakutan. Anak muda banyak ketakutannya. Sudah tamat sekolah takut gak dapat kerja. Karena situasi yang sulit ini kantor-kantor pada tutup. Takut menikah. Banyak takutnya bukan? Apalagi nenek-nenek seperti saya. Pertambahan usia akan melemahkan semua anggota tubuh bukan? Karena ada rematik lah, ada inilah, ada itulah. Menakutkan bukan? Tetapi janji Tuhan. Kita akan kuat bagi burung Raja Wali kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan saya mau meminta para pemusik akan menyanyikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita pada hari kasih sayang ini. Dia mau berikan hal-hal yang indah bagi kita. Sehingga semua ketakutan hilang. Dan kita dapat terbang melayang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, itu sangat mungkin bagi-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami adalah burung-burung Raja Wali yang dapat naik terbang melayang saat kita menanti-nantikan Tuhan. Karena Engkau penuh dengan kasih sayang ya Tuhan. Engkau mau menambahkan iman kami. Engkau mau menambahkan percaya kami. Engkau mau memberi Roh-Mu ya Tuhan. Dan Engkau mau memberi memperlengkapi kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Kalau saja kami menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Trivena. Tuhan memberkati, pakai Ibu luar biasa, memberkati anak Ibu dan keluarga Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah hari yang spesial di mana bertepatan Imlek dan juga hari kasih sayang, hari Valentine. Maka inilah persembahan dari kami. Tuhan memberkati dan silakan menyaksikan. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Kasih karunia
Mari saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian semuanya. Ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Tuhan, Kau di tempat ini. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Segala pujian banyak bagi namamu saja Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami sebagai umat-Mu Tuhan di Indonesia dan bangsa dunia kami yang saat ini kami injak Bapa. Saatnya Tuhan Yesus, kami minta Tuhan pulihkan bangsa kami. Pulihkan Tuhan dari segala termasuk virus corona Tuhan, supaya tidak ada lagi virus dalam setiap bangsa kami Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap bangsa negara kami. Berkati perekonomiannya Tuhan. Kami tahu sebagai presiden pun mungkin Pak Jokowi teramat pusing memikirkan hal banyak yang terjadi, setiap peristiwa di dalam bangsa ini, baik bencana-bencana dari bencana alam dan juga sakit penyakit. Tolong Tuhan, saatnya Tuhan, ajar kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami tahu saatnya Tuhan akan datang. Ajar kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Iman percaya kami Tuhan, seperti firman-Mu Bapa, bahwa kami boleh terbang sebagai Raja Wali, menjadi orang yang penuh kemenangan dalam setiap situasi, halangan rintangan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, banyak sekali masalah demi masalah yang boleh kami lewati saat ini, terutama dalam perekonomian. Berkati Tuhan Yesus, supaya setiap bangsa kami mengalami satu hal lonjakan yang baik dalam perekonomian Tuhan. Sehingga bangsa ini tidak banyak orang yang mengalami kesusahan, bahkan kelaparan dan kemiskinan Tuhan. Pulihkan dan berkati bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami serahkan semua bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kau yang sanggup memberkati. Berkati tim medis Tuhan, para dokter, dan juga suster dan perawat yang lainnya yang begitu setia bahkan merawat pasien yang ada. Beri kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Mereka saat ini adalah di mana mereka berjuang untuk bisa mempertahankan mungkin setiap para pasien yang dirawatnya untuk bisa sembuh kembali dari segala sakit penyakit. Biar Tuhan berkati para dokter dan tim medis. Berkati juga aparat kepolisian, Satpol PP dan juga Polri dan juga anggota TNI, semuanya yang mengamankan bangsa kami, menjaga, mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Berkati Tuhan Yesus setiap keadaan, situasi gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami tahu saat ini mungkin mereka juga pun masih tidak bisa ibadah terlalu luasa untuk bertatap muka, tapi kami percaya meskipun jemaat-Mu di rumah Tuhan melakukan ibadah, Tuhan selalu
memimpin, memelihara dengan baik, memberkati kehidupan mereka. Jamaah mereka semua Tuhan dipulihkan Tuhan. Bahkan mereka selalu senantiasa merasakan kuasa dan hadirat Allah. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya mereka tidak pernah goyah karena mereka selalu di dalam Tuhan. Ada pengharapan, ada kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang setia dalam memberikan persembahan. Jamah hati dan jiwa mereka Tuhan. Supaya mereka yang belum bisa memberi, mereka pun tergerak hatinya untuk bisa memberikan persembahan. Kami tahu keadaan ekonomi saat ini amat sulit. Biarlah Tuhan berkati apapun yang mereka berikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berkati setiap pemain musik, WL Singer, LCD, hamba Tuhan Ibu Trevena yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga perekaman dan juga setiap sound yang ada yang saat ini sudah dirawat dengan baik bagi setiap mungkin yang saat ini membersihkan gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berkati Ibu Gembala juga, koordinator, aktivis pengerja guru sekolah minggu yang melayani di hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami semua Tuhan yang di rumah. Kami percaya ada berkat Tuhan yang selalu khusus memberkati kami. Mari Bapak Ibu semua kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Ibu Trivena. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera penghiburan dari Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah telah selesai pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang di rumah. Senantiasa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap setia di Tuhan, mencuci tangan selalu biar kita semua kuat dan sehat di dalam Tuhan. Amin, sampai berjumpa Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin.